Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya perpisahan Mael dan Ludosiel. Saat itu, roh Ludosiel telah mencapai batas, hingga pada akhirnya Ludosiel pun telah sepenuhnya menghilang. Dan setelah melihat kepergian Ludosiel, para anggota Nanatsu no Taizai kembali murung. Karena teringat hanya tinggal 1 hari lagi sebelum kutukan Elizabeth terwujud. Saat itu Meliodas mengatakan, jika ia sudah memiliki cara untuk menghancurkan kutukan itu. Di sana Meliodas meminta tolong pada Marlin untuk menunjukkan wujud dari kutukan Meliodas serta Elizabeth. Hingga muncullah kutukan mereka berdua, yaitu kutukan kehidupan abadi dan juga kutukan reinkarnasi berulang. Lalu Meliodas pun menggunakan kekuatan barunya untuk menghancurkan kedua kutukan itu. Setelah kutukan hancur, mereka pun bergegas kembali ke Lyonesse. Tapi sebelum itu, Meliodas akan pergi ke suatu tempat, yang ternyata tempat itu adalah Edinburgh. Di sana, Meliodas bersama Elizabeth memasuki sebuah lubang. Dan saat itu, Meliodas melepas segel yang menyegel Gilda. Setelah segelnya terlepas, Gilda pun langsung pergi untuk mencari Zeldris. Waktu pun berlalu, yang mana ada banyak bangunan hancur setelah berakhirnya perang melawan klan iblis. Dan terlihat para anggota Nanatsu no Taizai telah sampai di Lyonesse. Dan mereka pun melakukan pesta untuk merayakan berakhirnya perang suci. Saat di tengah pesta, Meliodas dan Ban pergi ke atap. Saat itu, Ban menyadari, setelah Meliodas membangkitkan kekuatannya, maka dia akan segera pergi dari dunia ini. Setelah beberapa saat, diperlihatkan perbincangan Ban serta Elaine mengenai terjadinya cuaca ekstrim di daerah utara. Saat itu, Ban mengatakan, jika kekuatan Meliodas terlalu besar, sehingga dunia pun menolak keberadaannya. Dan pada hari berikutnya, Nanatsu no Taizai melakukan perjalanan. Hingga setelah sampai tujuan, mereka pun pergi ke hutan untuk menjalani kehidupan yang damai. Namun ternyata para anggota Nanatsu no Taizai telah mengetahui tentang Meliodas, yang mana dia akan segera pergi dari dunia ini. Begitu pula dengan Elizabeth. Saat itu Elizabeth sadar jika tak ada yang bisa dilakukan. Karena jika memaksa Meliodas tetap berada di dunia ini, maka akan ada konsekuensi berat yang harus ditanggung. Di sisi lain, Hawk yang masih tak terima, dia bertanya kemana Meliodas akan pergi. Meliodas pun mengatakan jika dia akan kembali ke dunia iblis. Beberapa saat kemudian, di kerajaan Lyonesse tengah diadakan sebuah pesta. Yang mana pesta itu diadakan oleh Raja Bartra untuk mengangkat Meliodas sebagai seorang raja. Meliodas yang mendengarnya, ia pun sempat kaget. Tapi kemudian ia terdiam. Sementara itu, Elizabeth keberatan dengan permintaan ayahnya itu. Karena dia telah memutuskan untuk mengikuti Meliodas pergi ke dunia iblis. Saat itu, Meliodas sempat melarang Elizabeth. Namun, Elizabeth telah membulatkan tekad untuk pergi bersama orang yang dia cintai. Hingga pada esok harinya, Meliodas serta Elizabeth bersiap pergi ke dunia iblis. Saat itu, Elizabeth berjalan menuju gerbang dunia iblis. Namun tiba-tiba ada batu besar yang jatuh ke arahnya. Tapi untungnya Elizabeth telah diselamatkan oleh Marlin. Kemudian terlihat kutukan Elizabeth yang kembali muncul. Meliodas yang melihatnya, ia pun kembali menghancurkannya. Namun kutukan itu selalu kembali pulih. Saat itulah Meliodas menyadari jika kutukan Elizabeth diberikan oleh Raja Iblis, yang artinya saat ini Raja Iblis belum mati. Setelah kejadian itu, Nanatsu no Taizai kembali ke bar. Di sana mereka bingung tentang siapa yang menjadi wadah baru dari Raja Iblis. Karena manusia ataupun hewan tak akan mampu menahan kekuatan besar Raja Iblis. Cerita beralih di tempat Kyusak yang tengah bersama dengan Zeldris dengan wujud barunya sebagai Raja Iblis.
Kemudian diperlihatkan saat-saat sebelum Zeldris berubah menjadi Raja Iblis, yang mana saat itu Chandler dan Cusack telah selamat dari serangan Mael. Lalu mereka melihat 10 perintah yang hampir menghilang, dan di sana juga ada Zeldris yang terluka parah. Tapi Chandler malah meminta Cusack untuk meninggalkan Zeldris. Cusack pun terlihat marah dan ia akhirnya membunuh Chandler. Kemudian Cusack bergegas membawa Zeldris ke sebuah gua. Dan dia juga menanamkan 10 perintah pada tubuh Zeldris. Namun karena hal itulah Raja Iblis mendapatkan tubuh baru. Dan Cusack pun akhirnya dibunuh oleh Raja Iblis. Setelah itu Raja Iblis keluar dari gua. Dan ia memanggil Indura untuk mengulur waktu hingga menguasai tubuh dari Zeldris. Di sisi lain, Nanatsuno Taisei menyadari adanya kekuatan sihir yang luar biasa. Mereka pun siap kembali bertempur. Di sana Meliodas tak ikut karena sedang menjaga Elizabeth yang kutukannya telah kembali. Sementara itu, Hawk dan juga Escanor pergi ke kerajaan Liones. Saat itu, Meliodas yang sudah menyadari jika tubuh baru Raja Iblis adalah adiknya, ia pun berniat untuk menyelamatkannya. Namun, dia tetap tak bisa meninggalkan Elizabeth sendirian. Saat itulah Elizabeth memutuskan untuk mengikuti Meliodas. Kemudian, setelah beberapa saat berbincang, mereka berdua pergi menuju ke tempat Raja Iblis. Saat di tengah perjalanan, Meliodas teringat ketika dia meninggalkan klan iblis, yang mengakibatkan perdebatan dengan Zeldris. Dan pada akhirnya Zeldris pun tak menganggap Meliodas sebagai kakaknya lagi. Dan ketika mereka bertemu lagi, maka akan menjadi musuh. Kembali ke masa sekarang, yang mana Meliodas menyadari, setelah dia dulu pergi dari klan iblis, adiknya pasti sangat menderita karena berbagai macam tekanan. Sementara itu, di tempat Raja Iblis, Zeldris telah tersadar di dalam dunia jiwa. Lalu dia berteriak pada Raja Iblis untuk mengembalikan tubuhnya. Saat itu, Gilda muncul di hadapan Zeldris. Di sana, Zeldris sempat ragu, karena Gilda yang asli sedang disegel di Edinburgh oleh Meliodas. Namun Gilda membantah dan mengatakan jika Gilda sebenarnya telah dibunuh oleh Meliodas. Dan yang ada di depan Zeldris saat ini adalah jiwa dari Gilda. Mendengar hal itu, Zeldris pun menangis dan memeluk Gilda. Sementara itu, di tempat Raja Iblis, Meliodas dan Elizabeth telah sampai di sebuah danau dan siap berhadapan dengan Raja Iblis. Beralih di tempat Ban serta yang lain. Saat itu, Indura mengumpulkan kekuatan kehidupan di ujung ekornya. Kemudian muncullah banyak larva yang keluar dari ekor Indura. Dan larva-larva itu bergerak menuju Britania. Kembali ke tempat Meliodas yang sedang bertarung melawan Raja Iblis. Saat itu, Raja Iblis menggunakan trik licik dengan menyandra Elizabeth. Tapi ketika Elizabeth disandra, dia malah tertawa. Karena tujuan dia datang ke sana bukanlah untuk menjadi beban, melainkan untuk mengalahkan Raja Iblis. Kemudian Elizabeth pun menyerang Raja Iblis hingga terhempas. Saat itu, Meliodas mengingatkan Raja Iblis tentang Elizabeth saat di neraka, yang mana dia dijuluki sebagai Eli berlumur darah. Cerita beralih di tempat Ban yang bertarung melawan larva Indura. Dengan senjata sucinya, Ban dengan cepat membunuh banyak larva Indura. Sementara itu, ternyata ada satu larva yang berhasil lolos dan tengah berada di Liones. Saat itu, Gilthander, Griamor, serta Hoser berusaha untuk menghentikan larva itu. Namun mereka dengan mudah dikalahkan. Lalu muncullah Escanor yang mencoba melindungi para kesatria suci itu.
Walaupun telah kehilangan kekuatan Sunshine, Escanor tetap maju walau sudah diajar habis-habisan. Hingga ketika hampir mati dimakan larva, muncullah cahaya yang langsung membunuh larva itu. Dan ternyata berasal dari Mael. Saat itu, Escanor meminta tolong pada Mael untuk meminjamkan kekuatan Sunshine padanya. Tapi Mael memperingatkan Escanor jika tubuhnya saat ini telah mencapai batas untuk menahan kekuatan dari Sunshine. Dan dia hanya bisa melakukannya sekali saja. Dan setelah itu dia akan mati. Namun Escanor tak keberatan. Karena Escanor ingin mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi teman-temannya. Setelah mendengar hal itu, Mael memberikan kekuatan Sunshine pada Escanor. Cerita beralih di tempat Meliodas yang sedang bertarung melawan Raja Iblis. Saat itu, kekuatan Raja Iblis terus meningkat karena adanya kekuatan sihir dari danau tempatnya bertarung. Saat itu, Meliodas tetap maju dan terus berteriak pada Zeldris agar dia tak ditelan oleh Raja Iblis. Di sana, Raja Iblis mengatakan, jika saat ini Zeldris telah terperangkap oleh ilusi keinginannya yang akan membuat dia segera menghilang. Meliodas pun tak mau menyerah sampai Zeldris menjawab panggilannya. Kemudian Meliodas mulai menyerang bersama dengan Elizabeth yang membuat Raja Iblis terbaring di danau. Tapi ketika Zeldris telah sepenuhnya tertelan oleh ilusi, akhirnya Raja Iblis kembali bangkit dan mendapatkan kekuatan aslinya. Tapi Meliodas masih percaya jika Zeldris belum menghilang. Ia pun kembali bertarung melawan Raja Iblis. Dan ketika dia mulai terdesak, datanglah bantuan dari Nanatsuno Taisai yang telah berhasil mengalahkan Indura. Saat itu, Marlin meminta Gother untuk membawa Meliodas ke dalam dunia jiwa Raja Iblis. Tapi Raja Iblis tak membiarkannya dan ia terus menyerang. Hingga Escanor pun datang dan merubah keadaan, yang pada akhirnya Gother memiliki celah untuk masuk ke dalam dunia jiwa Raja Iblis bersama dengan Meliodas. Saat sampai di dunia jiwa, Meliodas dan Gother mencari keberadaan Zeldris. Hingga mereka pun berhasil menemukan Zeldris yang sedang terikat. Dan di sana juga ada Gilda di sampingnya. Saat itu Gilda berusaha mempengaruhi Zeldris. Tapi Zeldris sudah tahu kalau Gilda di depannya adalah palsu. Yang membuat ilusi Gilda itu pun menghilang. Namun Raja Iblis kembali menggunakan ilusi yang membuat Zeldris berubah menjadi banyak. Lalu Meliodas berniat memotong tali yang mengikat Zeldris. Tapi Gother mendahuluinya dan mengingatkan pada Meliodas jika memaksa bersentuhan fisik dengan Zeldris, maka akan dipaksa keluar dari dunia jiwa. Hingga pada akhirnya Gother pun menghilang dan kembali ke dunia nyata. Saat itu terlihat Gilda menggigit leher Raja Iblis. Dan ternyata gigitan itu adalah untuk memasuki dunia jiwa Raja Iblis. Cerita beralih di tempat Meliodas yang sedang kebingungan menemukan Zeldris yang asli. Hingga akhirnya Gilda pun datang dan dengan cepat langsung menemukan Zeldris yang asli. Setelah itu Zeldris palsu mulai mengamuk. Tapi Meliodas berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian Meliodas berteriak jika ini adalah giliran Zeldris untuk mengalahkan Raja Iblis. Setelah itu Meliodas pun menghilang dari dunia jiwa. Lalu muncullah Raja Iblis di hadapan Zeldris. Sementara itu di tempat pertarungan Nanatsuno Taisai, Meliodas telah kembali dan langsung menyerang Raja Iblis. Dan terlihat Nanatsuno Taisai siap bertempur dengan kekuatan penuh. Saat itu Diana mulai menyerang dengan menjauhkan Raja Iblis dari danau, agar dia tak bisa menambah kekuatan sihirnya. Lalu pada akhirnya danau pun menjadi kering,
dan berubah menjadi arena pertarungan. Saat itu, sebagai kapten, Meliodas menyatakan jika Nanatsu no Taizai akan memulai misi untuk mengalahkan Raja Iblis.